Salam sejahtera. Kembali berjumpa dengan saya Maria Emiliana Baitano, SPD calon guru penggerak angkatan 8 SMK Negeri 1 Loli, Kabupaten Sumba Barat. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Murni SPT. Beliau adalah guru SMK Negeri 1 Loli. Selamat pagi Ibu Murni. Selamat pagi Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah kabar baik Ibu. Ya, hari ini kita akan lakukan percakapan pra-observasi ya Bu. Ya. Setelah itu nanti saya akan amati proses observasi di kelasnya Ibu. Tapi sebelumnya saya lakukan proses supervisi di kelas. Adapun tujuan dilakukan supervisi di kelas adalah agar dapat mengetahui dan mengevaluasi pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Dan kenapa hari ini kita lakukan pra-observasi? Karena sebagai persiapan awal sebelum dilakukan pembelajaran di kelas agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan yang terbaik bagi murid. Ada beberapa pertanyaan yang mau saya sampaikan Ibu berkaitan dengan tujuan. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Ya, terima kasih Ibu. Berdasarkan RPP yang telah saya buat, maka tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yakni melalui kegiatan diskusi dan penugasan dengan model pembelajaran discovery learning, di mana siswa dapat menerapkan pemeliharaan brooding ternak unggas pedaging. Oh, jadi ada satu tujuan pembelajaran utama yang akan Ibu capai ya Ibu. Bagaimana dengan area pengembangan yang Ibu mau capai? Ya. Baik, untuk area pengembangannya adalah saya ingin mengembangkan dalam bidang-bidang pengetahuan maupun dalam bidang keterampilan. Dalam bidang ini memperdalam materi tentang pemeliharaan unggas pedaging fase brooding dan karakteristik unggas pedaging fase brooding, ciri-ciri DOC pada fase brooding, serta beberapa hal yang mengalami perkembangan pada fase brooding dan juga langkah-langkah pemeliharaan pada fase brooding. Sedangkan dalam bidang keterampilan, siswa dapat mengamati karakteristik unggas pedaging fase brooding, ciri-ciri DOC fase brooding melalui pengamatan secara langsung. Oh, berarti jadi area pengembangannya itu aspek pengetahuan dan aspek keterampilan ya Bu? Iya. Bagaimana untuk rancangan pembelajaran yang Ibu buat di kelas? Dari strategi pembelajaran maupun model pembelajaran atau dari metode pembelajarannya Bu? Ya, baik Bu. Untuk strategi pembelajarannya, saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional atau disebut juga dengan KSE. Melakukan pembagian kelompok diskusi sesuai dengan kemampuan, keterampilan, serta bakat minat siswa. Untuk model menggunakan model pembelajaran discovery learning berbentukan LKPD, serta metodenya menggunakan diskusi. Jadi rencana yang akan Ibu lakukan di kelas yakni menggunakan strategi pembelajaran diferensiasi berdasarkan kesiapan siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional atau KSE ya Bu? Iya. Menggunakan model pembelajaran discovery learning serta metodenya menggunakan diskusi kelompok, kemudian tanya jawab, penugasan. Bagaimana media yang akan digunakan di kelas Bu? Baik, saya akan menggunakan alat peraga yaitu DOC, menggunakan video pembelajaran yang sudah dipersiapkan, menggunakan LKPD, serta menggunakan Microsoft PowerPoint sebagai alat bantu dalam mengajar. Ya, kira-kira kapan Ibu akan lakukan pembelajaran tersebut di kelas? Hari apa, kelas berapa Bu, dan jam berapa Bu? Baik, saya akan lakukan di hari Sabtu di kelas 11 unggas dan jam ke-7 dan 8. Oh, jadi pada hari Sabtu di kelas 11 unggas dan jam 7.8 ya Bu. Ya. Saya akan lakukan supervisi di kelasnya Ibu. Saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa yang akan terjadi di kelas. Nanti setelah itu Ibu baru kita laksanakan kegiatan pasca observasi yang dihadiri oleh pengajar praktek. Sebelum kita hadiri,
Kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Baik, yaitu saya mendapat gambaran mengenai media apa yang saya gunakan sehingga saya dapat persiapkan nanti untuk saya mengajar pada pertemuan selanjutnya itu pada hari Sabtu ini. Ya, terima kasih Ibu sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas di hari Sabtu depan ya Bu. Iya. Demikian percakapan kita hari ini. Kita akan bertemu lagi di observasi dan pasca observasi. Salam sejahtera. Ya, baik anak-anak. Selamat pagi semua. Pagi, Bu. Ya, masih semangat? Masih, Bu. Ya, harus semangat ya. Iya, Bu. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, yaitu kita harus berdoa sebelum kita memulai. Salah satu pimpin kita dalam doa yaitu Justin. Mari. Ibu guru dan teman-teman kami persilakan di dalam doa. Kepada kita dan anak-anak yang syukur dia dapat diungkapkan dengan cinta kasih-Mu. Terbukti saat ini kami masih bisa berkumpul sebagai lainnya. Saat ini kami akan membaca kegiatan kami yaitu berdoa. Kami mohon Tuhan tolong memberkati kami sehingga apa yang kami lakukan pada hari ini boleh menjadi pekerjaan dan teman di hadapan. Dari awal hingga berakhirnya dalam dalam kasih-Mu kami serahkan. Ini doa yang Tuhan kami dalam nama Yesus Kristus untuk menjadikan doa ini dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Ya, baik, terima kasih Justin. Ya, baik. Jadi pembelajaran hari ini yaitu kita akan mempelajari materi mengenai menerapkan pemeliharaan periode broding ternak unggas pedaging. Jadi yang lalu kalian sudah mempelajari materi yaitu mempersiapkan kandang dan peralatan. Kemudian materi mengenai ciri-ciri DOC yang baik. Jadi hari ini kita akan masuk pada tahap berikutnya dalam pemeliharaan ayam pedaging, yaitu menerapkan pemeliharaan periode broding ternak unggas pedaging. Anak-anak, apakah kalian pernah melihat DOC anak ayam yang masih kecil? Pernah, Bu. Ya, bagus. Kalian lihat di mana? Di kandang. Di kandang, ya. Yang lalu kita sudah melakukan praktek. Jadi kita itu menyesuaikan dengan keadaan kita melakukan Praktek. Ya, di sini kita materi yaitu pemeliharaan periode broding ternak unggas. Jadi sebelum kita masuk pada materi tersebut, Ibu akan menampilkan video, ya. Ya, gambar. Di sini ada gambar fase broding anak ayam. Jadi di sini apa yang kalian lihat? Anak ayam. Peralatannya apa? Tempat makan dan minum. Ya, di situ tempat minum apa yang ada? Ada tempat minum ada berapa macam? Dua, yaitu manual dan otomatis. Ya, ada manual dan otomatis. Jadi baik, di sini Ibu akan menampilkan beberapa gambar, kemudian Ibu akan juga menampilkan video, ya. Iya, Bu.
Ya, baik. Jadi kalian sudah menonton. Sekarang Ibu menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini ya. Jadi tadi sudah ada gambar, kalian sudah menonton video yang diberikan. Kemudian kita akan masuk. Ya, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui kegiatan diskusi dan penugasan dengan model pembelajaran discovery learning, siswa dapat menerapkan pemeliharaan periode Brody ternak unggas pedaging. Jadi ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi langkah-langkah nanti kalian akan melakukan diskusi ya. Jadi di sini kalian harus mengelompokkan diri kalian sesuai dengan kebutuhan dengan cara tangkap materi yang Ibu ajarkan. Jadi sini Ibu akan menyebutkan 3 kebutuhan kalian, yaitu ada dengan yang cara praktek, kemudian kedua ada dengan cara membaca, kemudian ada dengan cara menonton atau dengan cara mendengar atau melihat gambar. Jadi sekarang Ibu silahkan kepada kalian untuk menyesuaikan diri kalian. Jadi mana yang dengan cara praktek? Silahkan. Ya silahkan. Mana dengan cara membaca? Ya. Kemudian dengan cara menonton. Ya, mari silahkan membentuk kelompok. Membentuk kelompok. Mari silahkan membentuk kelompok. Silahkan membentuk kelompok. Jadi nanti waktu kalian tentukan bagian berarti ini yang cara praktek ya. Dengan cara praktek, kemudian dengan cara membaca, kemudian dengan cara menonton. Jadi cara membaca dengan kebutuhan membaca Ibu berikan ini ya. Silahkan kalian cari materi pokoknya sesuai dengan tujuan pembelajaran materi kita hari ini. Kemudian dengan cara praktek ya. Iya. Ya, dengan cara praktek. Kemudian yang kelompok ini ya dengan cara menonton. Ya, dengan berkenan Ibu akan. Ya. Jadi silahkan sudah taruh ayat di sini. Silahkan kalian mulai bekerja berdasarkan LKPD yang Ibu akan berikan ya. Jatuh, hati-hati Mona. Oh, atau Mercy, cakap dulu Mercy. Anggap ini LKPD ya, berdasarkan LKPD ya. LKPD. Kerjakan sesuai dengan semua yang ada di LKPD. Ya. Semua yang ada di LKPD. Jadi silakan kerja. Jadi untuk yang menonton, ya ini ada kalian lihat di sini yang menonton. Lihat gambar. Ini ada penyebaran BOC. Jadi kelompok 1 yang dengan cara praktek ya, Ibu kalian silakan melihat ya, yang menonton, yang membaca silahkan, yang menonton silahkan, yang praktek silahkan. Ya, sesuai dengan LKPD. Jadi yang praktek dengan cara praktek yaitu kalian di situ silahkan karakteristik unggas atau anak ayam, ya, fase Brody. Ya, karakteristik atau ciri-ciri unggas pedaging fase Brody. Kemudian yang membaca yaitu langkah-langkah persiapan. Ya. Langkah-langkah apa Nana? Ada di situ ya.
LPD, langkah-langkah persiapan ya. Langkah-langkah persiapan. Langkah-langkah pemeliharaan fase brodi. Yang ketiga yaitu mengatur temperatur dan suhu. Lihat yang ada langkah-langkah pemeliharaan ya. Pembuatan brodi jadi suhu. Jadi ada gambar juga ya. Ada video, ada lihat, kemudian ada gambar yang tadi ditayangkan ya. Nah, silakan masing-masing berdiskusi. Silahkan, ya Melki, kalian lihat dulu bagaimana dengan cara praktek. Berarti teman kalian ini menangkap materi dengan cara praktek. Ini dengan cara membaca, kalian dengan cara menonton dan mendengar. Sudah? Yang dengan cara menonton sudah? Ibu tampilkan gambar lagi ya? Iya. Nah, di situ yang ini dengan melihat, menonton ya, gambar. Di situ ada DOC, itu DOC-nya itu bagaimana? Kalau dia berkumpul ya. Nah, jadi kalian bisa dengan menonton tadi sudah dengan menonton dan mendengar video yang kita tayangkan. Jadi ini dengan cara praktek. Jadi sekarang ini yang kita harapkan kalian belajar sesuai dengan kebutuhan kalian masing-masing. Dengan cara tangkap kalian itu bagaimana dengan materi yang ibu berikan. Jadi sini ada 3. Jadi ada 3 kelompok di sini. Jadi silahkan berdiskusi. Silakan berdiskusi. Ya. Bagaimana? Sudah selesai? Sudah, Bu. Ya, kalau sudah, kelompok dengan cara menonton, mendengar, ibu persilakan untuk peserta. Silakan maju 3 orang ke sini. Mari. Ya, mari kita berikan aplaus pada video. Ya, mari silahkan. Ya, pimpin sudah. Selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu cara mengatur temperatur brodi. Saya mempersilahkan teman saya untuk menjelaskan hasil diskusi kami. Cara mengatur brodi. Ada 2 cara, yaitu dengan menggunakan termometer dan dengan cara mengamati tingkah laku anak ayam. Dengan cara mengamati tingkah laku anak ayam dengan suhu normal, anak ayam akan menyebar secara merata. Kalau dalam suhu dingin, anak ayam akan berkumpul di bawah broder. Dalam suhu terlalu panas, maka anak ayam akan menjauhi broder. Ada yang mau bertanya? Kami mempersilahkan. Baik, terima kasih. Berdasarkan penjelasan video para anak ayam menjauhi broder, bagaimana suhu dalam kandang. Ya, dia bertanya bagaimana kalau anak ayam itu menjauhi broder. Berarti suhu dalam kandang itu bagaimana? Suhunya terlalu panas, maka anak ayam akan menjauhi broder.
Terima kasih jawabannya. Ibu dan teman-teman, atas waktu yang diberikan kepada kami akan presentasikan hasil diskusi kami, yaitu ciri-ciri fase protein. Saya akan mempersilakan Ansing untuk membaca. Ciri-ciri ayam fase brooding. 1. Anak ayam tampak berotot bila dilihat menunjukkan badan yang sehat. 2. Padat, bulu kelihatan kompak dan berdiri. 3. Cepat menanggapi gangguan dari luar. 4. Tumbuh dengan sempurna, tidak kerdil, dan bertambah bobot badan sesuai dengan standar. 5. Aktif mencari pakan. 6. Kondisi kotoran baik, tidak cair, tidak lengket pada keluarga. 7. Lincah, tampak tanggap terhadap kondisi sekitarnya. 8. Gesit, selalu bergerak. 9. Mata cerah, bersinar dan bergairah. 10. Bulu halus dan rapi, tidak kusut dan sayap tidak menggantung. 11. Uniform atau seragam dalam kelompok pertumbuhan bobot badan merata, warna bulu sama. 12. Beberapa disqualifikasi, tidak cacat badan seperti kaki atau paru, bengkok, mata hanya satu, mata buta, dan lain-lain. Apakah teman-teman ada yang mau bertanya? Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya ingin bertanya, bagaimana kita mengetahui anak ayam dia itu lincah? Karena tampak tanggap terhadap kondisi sekitarnya. Apakah masih ada yang mau bertanya? Terima kasih, jawabannya sudah pas. Nomor 2. Sekian dan terima kasih. Kita berdoa. Ya, kita berikan kelompok yang suka membaca, yang maju. Selamat pagi Bu Guru, selamat pagi teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 3, yaitu bagian visual. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu langkah-langkah pembenahan fase brooding. Saya akan memberikan kesempatan dengan saya Christian untuk menjelaskan. Ya, terima kasih. Kami akan menjelaskan hasil diskusi kami, yaitu tentang langkah-langkah pemeliharaan fase brooding. Yang pertama, cara mengatur temperatur brooding dengan cara menggunakan termometer dan mengontrol tingkah laku ayam. Yang kedua, kemungkinan perubahan yang terjadi selama kegiatan brooding. Yang ketiga, solusi yang harus dilakukan apabila terjadi perubahan selama kegiatan brooding. Yang keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kematian anak unggas dalam brooding. Yang kelima, proses penanganan anak unggas yang mati dan cacat sesuai dengan petunjuk operasi dan etika kenyamanan unggas. Yang keenam, standar kebutuhan luasan kandang bagi anak unggas. Yang ketujuh, pengaruh kepadatan terhadap pertumbuhan anak unggas. Yang kedelapan, pengaruh cahaya terhadap anak unggas. Yang kesembilan, pengaruh cahaya sesuai dengan standar yang dibutuhkan. Nah, saya akan memberikan waktu dan kesempatan untuk teman-teman bertanya. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Saya ingin bertanya, suhu anak ayam pada minggu pertama. Ya, terima kasih. Kami akan mencoba menjawab pertanyaan Anda. Hari pertama suhu yang dibutuhkan 33 derajat Celcius dan 0
96 derajat Fahrenheit. Terima kasih, jawaban sudah pas. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Gimana? Setelah presentasi apa yang harus kalian menjawab lagi? Sekian dan terima kasih. Ya, kita berikan aplaus. Ya. Baik, jadi berdasarkan diskusi kalian ada dengan cara praktek, ada dengan cara visual, ada dengan cara mendengar ya, menonton. Jadi Ibu mengambil kesimpulan, kita mengambil rangkuman cara bersama-sama, yaitu tadi di situ ada karakteristik unggas pedaging fase Brody. Ya di situ jelas gerakannya lincah, pertumbuhannya cepat, matanya tidak cacat, bulunya bersih ya, paruhnya tidak bersilang. Jadi itu adalah karakteristik unggas fase Brody. Jadi berdasarkan pengamatan kalian lakukan dari pengamatan kalian langsung melakukan pengamatan langsung. Jadi praktek melihat pertumbuhan bulu ayam sudah lengkap, sudah mulai lengkap. Itu tapi belum ada bulu yang panjang ya yang bisa menutupi sayap. Kemudian tadi adalah langkah-langkah pemeliharaan fase Brody. Jadi langkah-langkah pemeliharaan fase Brody di situ bagaimana kita mengatur temperatur kandang. Kemudian kemungkinan perubahan yang terjadi selama kegiatan Brody. Kita harus perhatikan di situ ada diose tidak boleh stres. Guru dan teman-teman harus berhati dengan Bapak. Puji syukur kami berikan kepada kehadiran Bapak karena kita terima kasih di mana Bapak sudah menjaga kami dari awal pembelajaran kami hingga pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan, bila doa dan permohonan kami dan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih. Ya, baik, Ibu kita sudah berdoa. Kalian nanti akan mengikuti pelajaran selanjutnya. Ya, baik ya. Selamat siang, salam sejahtera. Berjumpa di kegiatan pasca observasi bersama saya Maria Emiliana Baitanu, calon guru penggerak angkatan 8 SMK Negeri 1 Loli, Kabupaten Sumba Barat. Saya ditemani oleh Ibu Murni sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik dan juga ditemani oleh Ibu Hendi sebagai pengajar praktek pada CGP angkatan 8. Selamat siang Ibu Hendi dan Ibu Murni. Selamat siang. Baik, pada percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan kepada Ibu Murni terkait jalannya observasi kelas yang sudah dilakukan di kelas dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah dilakukan. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu berkaitan dengan kegiatan observasi di kelas yang sudah dilakukan, Bu? Ya, awalnya dalam observasi pada saat saya mengajar, yaitu di mana saya belum terbiasa, jadi saya merasa tegang, tapi akhirnya proses pembelajaran yang saya lakukan bisa berjalan dengan lancar. Oh, baik Ibu, akhirnya sudah berjalan dengan baik. Bisa Ibu ceritakan kembali area pengembangan yang Ibu lakukan di kelas, kemudian tahapan-tahapan yang sudah Ibu lakukan di kelas itu? Baik, mungkin tahapan saya membuat perangkat pembelajaran untuk area pengembangan saya menggunakan area pengetahuan dan area keterampilan. Dalam bidang pengetahuan, siswa dapat memperdalam materi tentang pembelajaran brooding ternak unggas pedaging, karakteristik perkembangan pada fase brooding, dan juga langkah-langkah pemeliharaan pada fase brooding. Sedangkan dalam bidang keterampilan, siswa dapat mengamati karakteristik unggas pedaging fase brooding, ciri-ciri DOC fase brooding melalui pengamatan secara langsung. Oh, jadi baik Ibu, jadi area pengembangan yang Ibu lakukan itu dengan menggunakan area pengetahuan dan area keterampilan. Menurut Ibu, apakah area pengembangan sudah berhasil dilakukan di kelas atau tidak, Ibu?
Ya, sudah berjalan dengan baik, namun masih ada beberapa kekurangan. Apa kendala-kendala yang Ibu temukan di kelas, Ibu? Yang menjadi kendala saat saya pelaksanaan proses pembelajaran adalah kurang aktifnya beberapa siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Oh baik Bu, jadi ada beberapa siswa yang kurang aktif dalam pembelajaran. Kira-kira mengapa itu bisa terjadi, Bu? Kurang aktifnya siswa tersebut yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik yang berasal dari diri siswa maupun dari luar diri siswa. Selain itu juga dalam pembagian kelompok belum sesuai minat anak, sehingga kedepannya untuk pembagian kelompok saya sesuaikan dengan minat anak atau gaya belajarnya, yaitu ada 3, yaitu auditori, visual maupun kinestetik, sehingga anak itu merasa lebih nyaman. Selain itu juga mempersiapkan bahan ajar dengan ekstra supaya saya tetap dapat menciptakan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik sesuai dengan filosofi Bapak Ki Hajar Dewantara. Oh baik Ibu, berarti itu rencana ke depannya ya Bu. Ya. Ibu akan menyesuaikan dengan gaya belajar siswa serta menyiapkan bahan ajar yang lebih menarik lagi sehingga anak itu lebih aktif lagi. Mudah-mudahan yang Ibu rencanakan itu dapat sesuai dengan yang diharapkan sehingga proses pembelajaran itu lebih baik daripada kemarin ya Bu. Saya tunggu cerita dari Ibu yang bisa direalisasikan. Kira-kira kapan Ibu akan melakukan perubahan dengan rencana yang sudah disampaikan tadi, Bu? Ya, mungkin untuk waktu dan tempatnya belum saya tentukan, tetapi mudah-mudahan akan saya lakukan secepatnya. Mungkin dapat dilakukan secepatnya ya Bu. Ya. Terima kasih buat jawaban-jawabannya. Semoga apa yang Ibu rencanakan segera terrealisasikan. Baik selanjutnya saya beri kesempatan kepada Ibu Hendi sebagai pengajar praktek untuk memberikan umpan balik tentang kegiatan pasca observasi yang sudah dilakukan Ibu. Ya, terima kasih Ibu Eni dan Ibu Murni yang sudah luar biasa pada hari ini dan sudah melakukan pasca observasi beberapa wawancara. Tadi setelah saya simak dari jawaban Ibu Murni ada beberapa kendala, mulai dari siswa, kemudian di dalam kelas kurang aktifnya anak-anak, tapi itu beberapa kendala memang yang kita harus hadapi dalam kelas. Tapi secara umum sangat luar biasa pembelajaran yang dilakukan, sangat berjalan dengan baik. Semoga ke depan apa yang sudah dilakukan oleh Ibu Murni yang belum sesuai dan mudah-mudahan dapat dilakukan dalam waktu dekat dalam revisi pembelajaran yang dilakukan. Itu saja dari saya. Ya, terima kasih Ibu buat umpan baliknya dan tanggapan-tanggapan terkait kegiatan pasca observasi kita hari ini. Baik, pada akhirnya serangkaian supervisi akademik sudah selesai, mulai dari kegiatan pra-observasi, observasi maupun kegiatan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih buat Ibu Hendi dan Ibu Murni, dan di akhir kata saya ucapkan selamat siang buat kita semua.